Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Vina Heronisa Official. Di sini aku akan membahas mengenai topik teks argumentasi dan teks persuasi. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu teks argumentasi dan apa itu teks persuasi? Oke, kalau teman-teman belum tahu, simak video berikut ya. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai dengan fakta yang logis dan objektif mengenai suatu hal atau topik. Teks argumentasi memiliki tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca sesuai dengan opini yang dipaparkan oleh penulis. Tentu, teks ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu yang dibahas. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif atau yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta yang ada, serta yang terakhir, ditulis secara objektif dan tidak subjektif. Struktur pada teks argumentasi ini meliputi pendahuluan atau penjelasan singkat terkait isu yang akan dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, badan argumen. Badan argumen merupakan isi dari teks argumen yang berupa hasil riset atau data yang telah dikumpulkan oleh penulis serta opini-opini penulis. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari opini penulis dalam sebuah teks argumen. Lalu yang selanjutnya, kita akan memasuki pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif biasanya bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan penulis mengenai suatu topik. Kalimat persuasif biasanya muncul pada kalimat pidato, teks negosiasi, atau dalam iklan. Teks ini biasanya diawali dengan kata mari, ayo, ayok, dan sebagainya. Tentu, teks persuasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kata imperatif. Yang kedua, terdapat konjungsi argumentatif. Yang ketiga, terdapat data dan fakta. Yang keempat, dapat meyakinkan para pembaca. Dan yang terakhir, bersifat ajakan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu tujuan dari teks persuasi? Ya, betul sekali. Tujuannya tentu untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk mengikuti dan melakukan ajakan, perintah, maupun bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Dalam struktur teks persuasi, terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu berisikan mengenai pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik terkait tulisan yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Struktur kedua dalam teks persuasi berupa rangkaian yang berisi mengenai pendapat, fakta yang akan dibahas terkait isu tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ini biasanya berisikan secara tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir adalah hal yang paling penting yaitu penegasan kembali. Biasanya ditutup dengan kata-kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Nah, sekarang bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham apa itu
teks argumentasi dan apa itu teks persuasi? Jika teman-teman sudah paham, teman-teman bisa melihat beberapa contoh berikut terkait teks argumentasi dan teks persuasif. Setelah itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apakah teman-teman sudah paham atau belum. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.